Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas waktu yang diberikan teman-teman sekalian. Hari ini saya masuk ke kelas kalian untuk memberikan pelajaran pendidikan agama Islam sebagaimana dengan jadwal hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian sekalian ataupun mereview kembali materi yang sempat dibahas oleh adik-adik kemarin. Materi adik-adik sudah sampai di materi apa? Akikah dan kurban. Akikah dan juga kurban. Oke, akikah dan kurban itu menurut adik-adik sekalian itu apa sih menurut adik-adik sekalian? Menyucikan diri. Ya? Menyucikan diri. Menyucikan diri dari apa? Dari dosa. Terus begini, saya bertanya kan bukan soal zakat. Zakat sih artinya sih zakat itu adalah penyucian diri dengan memberikan sebagian harta. Ini kita membahas tentang akikah yang dilakukan. Jadi adik-adik sekalian perlu ketahui juga bahwasanya akikah kurban itu adalah menyembelih hewan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah setelah sholat itu dilaksanakan pada hari raya yang biasa adalah hari haji. Akikah itu adalah menyembelih hewan berupa kambing, sapi ataupun beberapa hewan lainnya dengan tujuan memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dengan lewat keturunan yang diberikan kepada orang tua. Jadi itu contoh dari akikah. Terus waktu kurban itu kita kan bisa tahu bahwasanya waktu kurban akan dilaksanakan pada raya tanggal bisa ya 10 Zulhijjah atau biasa sampai 13 Zulhijjah. Terus untuk waktu akikah itu di sini dilaksanakan pada hari Tasyrik. Lanjut di materi, kita akan lanjutkan materi tentang menurut dari Islam di Nusantara. Setelah kemarin kita membahas tentang akikah dan juga kurban. Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, ras dan bahasa serta budaya. Kekayaan budaya ini tidak terlepas dari faktor sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Indonesia juga pernah mengalami berbagai macam zaman seperti Hindu, Buddha, Islam, zaman penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sampai sekarang ini. Setiap zaman membawa pengaruh tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara dari masa ke masa juga menambah khazanah dan kekayaan budaya. Para mubalik dan penyebar Islam telah berhasil menanamkan akidah Islamiyah di Nusantara. Hal ini sekaligus memunculkan dan menumbuhkan kebudayaan baru, baik itu budaya sebagai hasil perbaruan dengan budaya sebelum Islam maupun budaya yang lahir karena adanya nilai-nilai Islam. Tradisi Islam Nusantara ini juga muncul sebab akibat ajaran agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam akan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sampai menjadi tradisi dan tata cara hidup sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu-Buddha sehingga penduduk Nusantara telah memiliki budaya, tata cara hidup dan adat yang mengakar kuat. Tumbuhnya Islam menyebabkan adanya akulturasi budaya. Oke, jadi itu sedikit tentang
tentang tradisi Islam di Nusantara. Sebelum itu, sebelum lanjut lagi, saya akan memperlihatkan sedikit gambaran tentang tradisi yang ada di Nusantara, tradisi Islam yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kan ada foto tentang sedikit tradisi Islam yang berada di Nusantara. Adik-adik sekalian, ada yang tahu ini berasal dari daerah mana? India. Dari siapa? Kita membahas tentang tradisi Islam Nusantara. Yang berada di Nusantara? Indonesia. Terus kenapa lari ke India? Terus ini dari daerah mana? Ada yang tahu? Gorontalo. Kalau di Gorontalo disebut dengan Maulid Nabi. Saya untuk Terus kalau misalnya di bahasa Gorontalo-nya kalau bisa diartikan uang rumah. Dengan adanya ini prosesi walimah ataupun Islamisasi, sebelum masuk ke dalam ini pasti ada namanya dalam satu malam itu ada yang disebut dengan zikir ataupun bilang kalau bilang apa dikiri. Jadi itu salah satu bentuk tradisi Islam Nusantara yang ada pada daerah kita, daerah Gorontalo, yang harusnya kita sebagai generasi selanjutnya bisa melanjutkan apa yang menjadi kebudayaan dalam daerah kita. Misalnya contohnya seperti ini, walimah. Jadi kalau bukan kita lagi, siapa yang bisa melanjutkan? Jadi insya Allah nanti adik-adik sekalian ada yang bisa pada balik kiri misalnya kau tiba-tiba berpikir datang balik kiri satu malam tanpa minum tanpa apa, tapi kalimat itu bisa jadi terjadi jika ditentukan oleh Allah. Jadi tidak bisa dibuat. Ketika itu sudah ditakdirkan untuk Anda. Oke. Jelaskan tentang tradisi Islam Nusantara. Jadi saya harap adik-adik sekalian bisa mendengarkan apa yang ada di video ini. Lanjut. Dan video yang barusan adik-adik sekalian tonton, adik-adik sekalian simak apa pesan yang bisa adik-adik terima. Ada yang bisa jawab? Ada yang berani? Bisa? Di sini di video ini barusan yang membahas tentang kebudayaan ataupun budaya Indonesia. Terus ada beberapa keindahan alam yang terdapat di Indonesia yang dari cuman awalnya terbentuk akibat letusan gunung berapi sehingga bisa terbentuk menjadi sebuah danau yang besar, sebuah danau yang begitu indah dengan sebutan yang sekarang disebut dengan Danau Toba. Itu salah satu keindahan alam yang tercipta di negeri kita, di Indonesia, dan itu menjadi salah satu keindahan alam yang harus selalu kita lestarikan sebagai masyarakat Indonesia. Di Gorontalo juga ada beberapa keindahan ataupun keindahan alam yang harus mestinya kita bisa jaga. Salah satunya berada di Limboto yang lebih dikenal dengan sebutan Danau Limboto. Danau Cinta juga. Salah satu pesona Indonesia. Yang harus selalu senantiasa kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjaga dan melestarikan keindahan alam yang ada di Indonesia. Terus juga ada beberapa kebudayaan yang menjadi yang bercampur di Indonesia. Misalnya contohnya ada alat-alat musik yang sampai diakui oleh dunia, oleh UNESCO. Apa sih salah satu?
angklung muslim dari Pulau Jawa. Pulau Jawa yang bisa diakui oleh muslim. Kalau di Gorontalo angklung yang menjadi tradisi kita, ada yang tahu? Ada yang tahu? Mana? Polo? Iyo. Nanti yang apa? Yang tembak. Alat muslim. Oke. Jadi itu salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia yang mestinya kita sebagai generasi selanjutnya bisa memperdalam lagi, mencari tahu lebih jauh lagi bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia, bukan hanya di daerah kita, tetapi juga bisa sampai di luar daerah kita. Oke, jadi itulah bentuk-bentuk dari contoh-contoh dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk tentang pembahasan inti, yaitu tentang tradisi Islam Nusantara. Tradisi Nusantara ini yang sebelum masuk ke dalam Islam Nusantara, kita masuk ke tradisi Nusantara sebelum Islam. Apa tahu tradisi? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi, bahkan sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan roh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan roh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jauh sebelum Islam masuk, jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk di Indonesia ini dia, nenek moyang kita sudah lebih dulu percaya terhadap benda-benda ataupun hal-hal yang berbau mistis. Contohnya ada yang menyembah pohon, ada yang percaya terhadap patung. Contoh itu salah satu contoh ketika tradisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Terus ketika Islam masuk di Nusantara, Islam ini sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide gagasan ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu asalkan sesuai prinsip-prinsip, yaitu yang pertama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum halal haram. Terus mendatangkan maslahat itu adalah kebaikan. Terus tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Terus sesuai dengan prinsip al wala atau oke. Terus dan al bara apa? Itu masuk dalam akulturasi budaya Islam. Masuk lagi di sini ada yang namanya nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Maksudnya Islam di Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa dapat terlihat pada penamaan bulan sebagai contoh. Yang pertama Muharram. Kalau di bulan Islam, di dalam Islam ada yang namanya Muharram. Kalau di penanggalan di Jawa Surat. Terus Safar. Terus ada Rabiul Awal. Mulut. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Awal, Jumadil Akhir. Juga terus ada Rajab, Sya'ban, terus ada Ramadan, ada Syawal,
kaidah. Ini gereja. Terus ada lagi tentang ini kemudian ini bangunan masjid. Ada bangunan masjid. Wujud akulturasi dalam masjid ini masjid kuno yaitu terlihat dari bentuk bangunan, menara dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid Jawa berbentuk seperti pendopo. Pendopo yang berbentuk bujur angkat. Selain itu atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan hijau. Oke. Juga tumpang biasanya dasar bentuk masjid seperti ini disebut dengan. Jadi setelah penjelasan yang saya berikan tentang sedikit tentang tradisi Barat, saya akan membagikan kalian membagi beberapa kelompok jadi 3 kelompok saja mungkin. Nanti ada lembar soal yang mungkin bisa kalian selesaikan dalam waktu tertentu. Terus kalian akan mempresentasikan dari soal yang kita berikan, terus kalian jawab, terus kalian presentasikan. Oke? Oke. Jadi mekanismenya adalah dari misalnya ini kelompok 1, terus ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini ada 3 macam soal. Kelompok 1 menyelesaikan pertanyaan yang ada di bagaimana cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Terus kelompok 2 berikutnya. Kelompok 3 menyelesaikan di bagian 3. Oke, paham? Oke, saya berikan. Kelompok 3 bagian paling melestarikan. Kelompok 2 sudah tahu kan jawab soalnya yang mana? Kelompok 2 soalnya. Oke. Selanjutnya adalah perhatikan. Selanjutnya adalah dari masing-masing kelompok bisa per orang ataupun bisa juga beberapa orang dalam satu kelompok bisa menjelaskan dari hasil apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi kalian mempresentasikan, bicarakan apa yang kalian dapat dari soal yang sudah saya berikan. Oke, selanjutnya saya berikan waktu kepada adik-adik kalian untuk menyelesaikan soal yang tadi. Oke, silakan. Oke, dengan waktu yang sudah saya berikan, waktunya termasuk untuk membahas pertanyaan yang sudah kalian jawab. Oke, kita masuk kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawaban ataupun hasil diskusi dari kelompok kalian. Pada kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara dengan cara mengikuti tradisi Islam Nusantara tersebut bisa dicontohkan yaitu berupa halal bihalal yang berupa acara bermaaf-maafan, tabut atau tabui, yaitu merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dimana bisa kita simpulkan sebagai siswa atau masyarakat yang baik akan menjadi penerus bangsa. Selanjutnya, sangatlah penting bagi kita melestarikan budaya Islam di Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari kelompok
satu dalam presentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya saya masuk ke kelompok kedua untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah jelaskan apa saja hikmah mempelajari tradisi Islam di Nusantara. Hikmah mempelajari tradisi Islam di Nusantara adalah kita dapat mengetahui tradisi apa yang ada di Nusantara dan dapat menerapkan hal-hal penting yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di Gorontalo ada yang namanya tolangga, semacam tumpukan besar yang dihiasi macam-macam aneka makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusi kalian. Para kelompok 3 dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan diskusi dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan tradisi Islam Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Melaksanakan zikir bersama di masjid saat Maulid Nabi adalah salah satu cara melestarikan tradisi Islam di kehidupan sehari-hari. Ada juga di antara lain menghargai teman yang berbeda suku maupun agama, dan juga itu menyaksikan musola yang ada di sekitar kita sehingga orang yang berada di tempat itu merasa nyaman dan merasakan kebersihan di dalam musola. Kesimpulannya, kita sebagai anak-anak atau generasi muda kita harus bisa meneruskan untuk melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari saya sudah berpartisipasi dalam kelas ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dengan materi tradisi Islam Nusantara. Jadi sedikit pesan dari saya, kita juga terus mengenali beberapa budaya ataupun tradisi yang berada di Nusantara. Jadi untuk kalian sebagai generasi penerus generasi selanjutnya agar kiranya bisa melestarikan budaya-budaya ataupun tradisi yang ada di daerah kita, daerah kalian, ataupun daerah yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.